Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi atama usuli waridhatul madlubi abidi mahabbataka wa ma'arifah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rahman Nugraha dan rekan-rekan saya di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal, staf materi. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Rina Wardana Muhammad sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Rina Muhammad sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Rina. Di sini kita akan membahas tentang lisensi dan waralaba atau franchise. Langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya ini adalah urutan-urutan materi yang akan dibacakan hari ini. Yang pertama adalah pengertian lisensi, pengertian waralaba franchise, sejarah franchise, penggolongan franchise, subjek dan objek franchise atau waralaba, perkembangan franchise di Indonesia, perbedaan lisensi dan franchise. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian lisensi. Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesepakatan atau aturan. Lisensi juga merupakan cara pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan tanpa melakukan apakah pemilik undang-undangnya atau tidak. Umumnya, pemegang lisensi akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi dalam cakupan lisensi. Cakupan lisensi itu yaitu batasan mengenai apa yang dapat atau tidak dapat
di mana franchisor memberikan hak-hak tertentu termasuk merek dan layanan teknis dalam pertukaran data. Selanjutnya, franchise di Indonesia. Di Indonesia, istilah waralaba digunakan sebagai padanan kata untuk franchise. Waralaba didefinisikan sebagai persetujuan legal atas hak atau keistimewaan untuk memasarkan produk atau jasa dari pemilik kepada pihak lain. Diatur dalam suatu aturan tertentu. Dari aspek bisnis, waralaba melibatkan perjanjian antara pemilik usaha, franchisor, dan pihak yang mendapat izin usaha franchise. Selanjutnya, Asosiasi Franchise Indonesia. Asosiasi Franchise Indonesia menjelaskan waralaba sebagai suatu sistem pendistribusian barang atau jasa pada pelanggan akhir, di mana pemilik merek memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur franchise. Bisnis waralaba mencakup unsur-unsur seperti perikatan atau manfaatan perusahaan atau merek, pihak franchisor dan franchise, hak atas kekayaan intelektual, imbalan serta persyaratan dan penjualan barang. Franchise diberikan oleh adanya franchisor yang menawarkan paket usaha, franchise yang memiliki outlet menggunakan paket usaha tersebut, kerjasama dalam pengelolaan unit usaha, dan adanya kontrak tertulis yang mengatur kerjasama. Meskipun esensi dalam franchise adalah perjanjian lisensi, franchise lebih kompleks dengan kontrol pemilik terhadap kualitas dan sebagian kontrol atas bisnis terkait. Kesimpulannya, franchise merupakan bagian dari lisensi dengan fokus pada perdagangan retail dan jasa. Selanjutnya ada sejarah franchise. Franchise atau waralaba berasal dari Prancis, namun sebenarnya secara literatur franchise lahir di Amerika Serikat kurang lebih 1 abad yang lalu. Pada masa itu, Lise Singer, seorang pemilik perusahaan mesin jahit, Singer mulai memperkenalkan konsep franchising sebagai suatu cara untuk mengembangkan produksi dan pendistribusian produk mereka. Pada tahun 1851, beliau mulai memasarkan produknya melalui penyalur independen dengan memungut royalti. Walaupun demikian, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa jauh sebelum Lise Singer telah terdapat seorang pengusaha di Cina telah mempraktikkan kegiatan franchise ini. Dengan demikian, mungkin saja pelopor franchise bukan Amerika Serikat melainkan Cina. Di Indonesia sendiri, pelopor franchise pertama kali adalah Pertamina. Pertamina menjual produk minyak bumi, bensin melalui pompa-pompa bensin SPBU. Dengan masuk dan berkembangnya sistem perdagangan franchise di Indonesia, ternyata telah membawa pengaruh yang cukup besar dari dunia usaha kita. Pengaruh utama yang dapat kita lihat adalah dengan adanya franchise di Indonesia, perusahaan swasta lokal yang bergerak dalam bidang barang dan jasa yang sangat banyak di Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, seperti Salon Budi Hadi Suwarno, rental film Bistara, dan English Horse Bluetooth yang menerima lisensi dari Singapura. Perkembangan lebih lanjut adalah pada tanggal 22 November 1991 di Indonesia telah dibentuk Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). Asosiasi ini didirikan oleh perusahaan franchise nasional dengan mendapatkan bantuan dari International Labour Organization (ILO) dan pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendistribusian dan Perdagangan. Pemerintah merasa berkepentingan untuk mengembangkan franchise
jenis asosiasi franchise ini, maka kita dapat melihat sejarah perkembangan franchise di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 1980. Untuk yang selanjutnya yaitu penggolongan franchise menurut SSCN Executive Report itu terdapat 3 golongan. Yang pertama ada produk franchise. Yang pertama yaitu adalah jenis atau seorang atau badan usaha penerima franchise hanya bertindak mendistribusikan produk dari depannya dengan pembatasan areal, seperti pengecaran bahan bakar sel yang telah dibagi di jaringan atau divisi wilayah pendistribusiannya. Untuk yang kedua itu ada processing franchise or manufacturing franchise. Itu adalah jenis atau seorang badan usaha pemberi franchise atau franchisor hanya memegang peranan memberi know-how dari suatu proses produksi seperti minuman ringan yaitu Coca-Cola. Yang ketiga ada business formal atau sistem franchise. Franchise ini jenis atau seorang badan usaha pemberi franchise sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen seperti Dunkin' Donuts dan Tutsi Fried Chicken. Untuk yang selanjutnya itu dari Brighter Webster. Ada 3 jenis golongan. Yang pertama ada product franchising, yang kedua ada manufacturing franchise, yang ketiga ada business format franchising. Untuk selanjutnya itu dari Stephen Fox, ia adalah seorang ahli franchise dari Amerika. Dia berpendapat perbedaan menurut Stephen Fox itu ada 2 jenis, yaitu ada franchise produk dan kedua ada franchise format bisnis. Yang selanjutnya itu ada dari Carly P. Fagur, itu ada 4 tipe. Yang pertama ada franchise system, yang kedua ada franchise system juga. Yang pertama itu ada the manufacturer retailer system. Seperti ini pada umumnya dipergunakan untuk mengatur hubungan antara pengusaha otomotif dan pengusaha minyak dengan para dealernya. Yang kedua ada the manufacturer publisher system. Seperti ini banyak digunakan bagi pembotolan minuman seperti tadi Coca-Cola sama Pepsi. Yang ketiga ada wholesaler retail franchise. Ini banyak dipilih untuk mengatur hubungan franchise, jaringan pertokoan atau otomotif aftermarket. Yang terakhir ada the Trademark Trade Name Register. Ini register pada umumnya bukan pengusaha manufaktur ataupun pengusaha yang berurusan dengan penjualan skala besar, melainkan perusahaan-perusahaan pemilik merek dagang terkenal dan metode-metode standar bagi keberhasilan kegiatan bisnis ecerannya, misalnya bidang-bidang jaringan perhotelan, restoran, serta usaha penyewaan mobil. Untuk yang selanjutnya ada faktor yang harus diperhatikan bagi seorang franchise. Yang pertama, ini terdapat di luar negeri ya. Yang pertama ada jarak geografis antara negara franchisor dengan negara penyewa franchise. Yang kedua ada sistem komunikasi yang menghubungkan negara franchisor dan negara penyewa franchise. Yang ketiga ada perbedaan sistem hukum, adat, kebiasaan, budaya serta praktik-praktik komersial negara franchisor dengan negara penyewa franchise. Yang keempat ada kebijakan perpajakan dari negara penerima franchise. Dan yang terakhir pengaturan hukum perniagaan di negara penerima franchise. Jadi kesimpulannya dalam kaitan dengan faktor tersebut, maka dapat disimpulkan pengaturan master franchise dan perjanjian pengembangan area development agreement relationship mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan metode franchise lainnya. Pengaturan master franchise sendiri adalah perjanjian yang di dalamnya franchise memberikan franchise secara langsung ke suatu perusahaan sebagai sub-franchisor. Biasanya perusahaan dari negara penerima franchise menurut perjanjian tersebut sub-franchisor akan menggunakan dan mendapatkan sendiri objek-objek franchise melalui perjanjian dengan penyuluhan di negara penerima. Mungkin itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk yang selanjutnya ada subjek dan objek franchise atau waralaba. Tentunya dalam sebuah ikatan atau perjanjian terdapat ada subjek dan objek pajak. Nah, di sini pada materi ini menguraikan subjek dan objek hukum dari franchise sehingga terbentuk sebuah perikatan franchise. Yang pertama ada subjek franchise. Subjek hukum franchise dalam sebuah perikatan franchise terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada franchisor. Franchisor adalah orang atau badan usaha yang memberikan lisensi baik berupa paten, penggunaan merek perdagangan, merek jasa, ciri khas maupun hal-hal pendukung lainnya kepada franchise. Lalu yang kedua ada franchise. Franchise adalah orang atau badan usaha yang menerima lisensi dari franchisor untuk dapat menggunakan merek perdagangan, jasa maupun ciri khas dari franchisor. Namun harus tetap tunduk kepada peraturan dan tata cara dari franchisor. Nah, lalu di sini terdapat dua pihak lain yang dapat dikaitkan sebagai subjek hukum franchise dalam perjanjian franchise yang juga terkena dampak dari perjanjian ini, yakni yang pertama franchise lain dalam sebuah sistem franchise atau franchising system yang sama. Lalu yang kedua konsumen atau klien dari franchise maupun masyarakat sebagai pengguna produk jasa pada umumnya. Lalu yang kedua adalah objek franchise. Objek dalam franchise adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh franchisor kepada franchise dalam rangka mendistribusikan produknya ke wilayah lain. Nah, di sini ada dua kriteria lisensi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dieterbeck, yaitu lisensi dengan tujuan ekonomis, yang mana merupakan lisensi jenis ini merupakan jenis lisensi yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil penjualan tertentu yang biasanya bersifat komersial. Lalu yang kedua lisensi secara yuridis. Lisensi jenis ini merupakan instrumen hukum yang mana digunakan untuk mencapai tujuan ekonomis tersebut. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditemukan oleh Dieterbeck, maka lisensi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama lisensi exchange contract, yang mana merupakan ini jenis perjanjian antara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang erat, sehingga disebabkan masalah-masalah teknis mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindustrian dari pihak lain. Oleh karena itu dalam lisensi exchange contract mereka sepakat untuk menyampaikan hak masing-masing untuk mengadakan penuntutan terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran di bidang hak milik perindustrian tersebut. Di sini lisensi yang diberikan lebih dititik beratkan pada pemberian izin atau pembayaran royalti. Lalu yang kedua adalah lisensi return contract. Sebagaimana kebalikan dari jenis lisensi yang pertama, dalam kelompok ini perjanjian itu dari luarnya saja tetapi sebagai perjanjian lisensi. Namun sebenarnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, karena hal ini dikatakan perjanjian yang telah dibuat hanya dengan tujuan untuk penyelundupan pajak dengan cara seolah-olah suatu cabang perusahaan di suatu negara tertentu membayar royalti kepada perusahaan induknya di negara lain. Lalu yang terakhir ada lisensi in the right meaning of contract. Lisensi jenis ini merupakan lisensi dalam arti yang sebenarnya tanpa adanya masalah-masalah yang terdapat dalam lisensi jenis lainnya. Lisensi jenis ini terdapat adanya perikatan antara franchisor dan franchise secara yuridis, sehingga perikatan yang telah dilakukan akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan maupun unsur-unsur lain yang tidak benar. Sudah? Selanjutnya adalah perkembangan franchise di Indonesia. Jadi perkembangan lisensi di Indonesia ini masih berada pada tahap tradisional, terutama terkait dengan nama, produk, dan cara produksi. Sebagai contoh, lisensi untuk memproduksi susu kental manis merek Bendera masih mengajarkan cara produksi, meskipun teknologinya sudah tidak baru. Jadi seharusnya itu dalam situasi di mana teknologi sudah usang, pembayaran lisensi seharusnya tidak lagi diperlukan.
Lisensi saat ini tidak terbatas pada sektor produksi saja, melainkan telah berkembang di berbagai industri, termasuk pakaian, barang elektronik, obat-obatan, dan jasa. Beberapa contoh perusahaan Indonesia yang memegang lisensi merek asing melibatkan PT Fast Food Indonesia, TBK lisensi KFC, dan PT Bina Nusarama lisensi McDonald's. Lalu ada PT Makmur Adi Perkasa yang memegang saham Starbucks Indonesia, dan PT Sari Melati Kencana yang memegang lisensi tentang pemegang saham Pizza Hut. Jadi perkembangan lisensi ini mencerminkan diversifikasi industri dan investasi perusahaan Indonesia dalam merek-merek terkenal di luar negeri. Nah, di sini ada perbedaan lisensi dan franchise. Jadi franchise ini melibatkan partisipasi lebih aktif dari pihak pemilik bisnis atau merek franchiser, sementara lisensi terbatas pada pengajaran cara produksi dengan pengumpulan royalti. Lalu pada franchise, pemilik bisnis harus mengemas dalam format tertentu dan memastikan kelangsungan bisnis, sementara franchiser memiliki tugas seperti pemantauan, bimbingan, lalu pelatihan, program pemasaran, dan dukungan berkelanjutan kepada mitra bisnis yang melakukan franchise. Lalu jadi meskipun terjadi fenomena transisi dari franchise ke lisensi, alasan sebaliknya tidak jelas. Jadi transisi ini lebih berasal dari peluang bisnis atau business opportunity daripada franchise. Jadi lisensi membutuhkan pengembangan produk melalui merek untuk menarik pembeli. Dan di Indonesia, hukum yang mengatur lisensi masih kurang memadai dengan penegakan hukum yang lemah. Meskipun demikian ya, franchise lokal berkembang pesat dengan banyak merek produk dan outlet. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ruang retail dan penurunan bunga deposito mendorong investasi dalam bisnis franchising. Industri franchise di Indonesia tumbuh pesat, didorong oleh stabilitas ekonomi, politik dan keamanan yang semakin membaik, serta potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang kalian tahu di Indonesia itu banyak dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Silakan bila ada yang ingin mempertanyakan yang ingin ditanyakan. Ya, oh, cara membuka franchise. Nah, untuk cara membuka franchise itu ya sebagaimana keinginan pemilik produk tersebut gitu, yang membuka franchise atau tidak, mungkin seperti itu. Yang ada lagi? Ya.
mengizinkan terlebih dahulu. Tidak mengizinkan. Boleh. Oh, dari satu orang gitu. Mengenai proses lisensi. Izin menjawab pertanyaan dari Niko. Bagaimana proses perolehan lisensi biasanya dilakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dalam menjadikan sebuah waralaba, langkah-langkah utama melibatkan pemilihan konsep bisnis, pembuatan sistem bisnis, perlindungan merek, dokumen hukum, pelatihan, lokasi outlet, pemasaran, pendanaan, rekrutmen, dan dukungan berkelanjutan. Proses perolehan lisensi memerlukan penelitian, aplikasi, pemeriksaan, negosiasi, pemberian lisensi, dan pelatihan dengan waktu yang bervariasi, tergantung pada kompleksitas bisnis dan proses hukum. Kesabaran dan kepatuhan terhadap persyaratan merupakan kunci kesuksesan dalam mendirikan dan mengelola waralaba. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses-proses tersebut bervariasi tergantung jenis usaha franchise anu didirikan pada didirikan. Apakah ada persyaratan lain? Awas dokumen-dokumen. Ya kan tadi ada dokumen hukum. Kurang. Cukup kan? Oh, satu lagi. Ada aturan kemana? Iya, Ada satu franchise. Tergantung banyak kayak Coca-Cola tadi dia bilang Coca-Cola tentang KFC. Jadi kemarin. Oh iya. Jadi lisensi yang contohnya itu, jadi KFC dia bendera Pizza Hut. Nah, Pizza Hut bisa open di Indonesia enggak? Dibuka oleh Pizza Hut tadi menurut contohnya itu, tapi dari perusahaan PT lagi yang dilibatkan oleh Jawab pertanyaan dari Reza. Tadi kan pertanyaannya Indonesia menggunakan golongan dari itu apa? Dan kembali lagi gitu kan, misalkan Reza mau ambil franchise dari misalnya mau apa dulu gitu. Misalkan kan tadi saya mau menjelaskan tentang proses franchise or manufacture franchise itu Coca-Cola, minuman ringan gitu. Jadi kalau misalkan mau buka franchise apa, jadi ada gitu. Iya, sadar lagi bilang gitu. Tergantung golongan yang kakaknya franchise dan usaha mau. Ya, tergantung mana jenisnya, jenis model lain. mungkin
masuk. Dan itu di PPTN dengan serat Dari baris mana di sini ada. Jadi kan ini ada 3 golongan. Semuanya itu kemungkinan semuanya dipakai. Jadi di Indonesia tergantung usaha kan ada KFC, ada bisnis mau asisten franchise. Lalu ada minuman dengan Coca-Cola. Lalu ada pengecekan bahan bakar, BBM. Maaf, masih PPT-nya. Mungkin untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Farhan. Jadi kesimpulannya bisa ini adalah sebuah perjanjian di mana pemerintah intelektual memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan, mendistribusikan atau menjual produk atau layanan dengan pembayaran royalti atau biaya tertentu. Biasanya lisensi berkaitan dengan hak seperti merek, dagang, paten atau hak cipta. Waralaba adalah bentuk khusus dari lisensi di mana pemilik waralaba tidak hanya memberikan hak penggunaan intelektual, tetapi tidak juga menyediakan dukungan operasional yang lebih luas termasuk tujuan bisnis, pelatihan dan bimbingan. Pemilik waralaba memberikan paket bisnis yang lebih lengkap kepada penerima waralaba yang umumnya diharapkan mengikuti model bisnis yang telah ditetapkan. Oke, izin saya ulangi. Jadi kesimpulannya adalah lisensi adalah sebuah perjanjian di mana pemilik hak intelektual memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan, mendistribusikan atau menjual produk atau layanan dengan pembayaran royalti atau biaya tertentu. Biasanya lisensi berkaitan dengan hak-hak seperti merek dagang, paten atau hak cipta. Jadi contohnya itu kaos tadi KFC, chicken etate, lisensi dari KFC. Lalu waralaba adalah bentuk khusus dari lisensi yang mana pemilik waralaba tidak hanya memberikan hak penggunaan intelektual, tetapi juga menyediakan dukungan operasional yang lebih luas. Jadi biasanya yang mau open waralaba atau franchise dibantuan di awal bikin ke akhir, ataupun ada yang membeli alat-alatnya dari franchiser tersebut, termasuk panduan bisnis, pelatihan dan bimbingan. Pemilik waralaba memberikan konsep bisnis yang lebih lengkap kepada penerima waralaba yang umumnya diharapkan mengikuti model bisnis yang telah ditetapkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam berucap maupun dalam apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.